Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zahra Hanindya Aida Kana. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi pada bisnis House of Manten. Yang akan dibahas pada laporan kali ini yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada kegiatan komunikasi dalam perusahaan, yang ketiga ada korespondensi bisnis dalam perusahaan, yang keempat ada contoh surat bisnis dan pembahasan teori komunikasi, yang kelima ada kegiatan promosi dan pesan persuasif, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu profil perusahaan. Oke, untuk nama bisnis yaitu House of Manten, letaknya ada di Gonilan Kartosuro Sukoharjo, dan ada beberapa alamat kontak yang bisa dihubungi seperti nomor telepon, email, website, dan juga Instagram. Selanjutnya yaitu tentang sejarah. House of Manten didirikan pada tahun 2007 di Solo, berawal dari cita-cita pemilik yang terinspirasi oleh mata kuliah kewirausahaan saat kuliah. Perusahaan ini mempelopori konsep wedding organizer dengan pendekatan tradisional yang belum banyak dikenal di Solo pada saat itu. Meskipun menghadapi tantangan seperti penurunan drastis akibat pandemi, House of Manten bangkit dengan memperluas layanan ke rias pengantin, dekorasi, dan fashion designer, serta menjalin kerjasama dengan vendor-vendor terbaik. Kini, House of Manten menjadi pelopor layanan wedding organizer yang menggabungkan tradisi dan inovasi. Untuk moto perusahaan ini yaitu bekerja dengan hati, mitra mantu sejati. Selanjutnya untuk visi dan misi, visi mereka yaitu menjadi WO terdepan, terlaris, dan terpercaya, menjadi inspirasi dalam memberikan jasa penyelenggaraan pernikahan, serta menjadi partner yang terpercaya bagi semua vendor. Untuk misinya, mereka memberikan kenyamanan klien untuk memaparkan wedding dream-nya, kemudian memberikan konsep terbaik dan menjembatani ide dan gagasan keluarga yang terlibat. Kemudian menjadi mitra terbaik bagi semua vendor dan mensukseskan acara sesuai dengan konsep yang disepakati. Selanjutnya untuk produk layanan yang disediakan oleh perusahaan WO ini, yang pertama ada wedding planner, selanjutnya ada wedding organizer, ada wedding package, ada wedding syar'i, terus ada juga home project IO, dan juga yang terakhir email makeup art. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah kegiatan komunikasi dalam perusahaan. Untuk kegiatan komunikasi pada perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Untuk komunikasi internalnya, WO rutin meminta feedback dari kru setelah acara berlangsung sebagai bahan evaluasi. Terus untuk meeting atau pertemuan itu hanya diadakan jika ada beberapa acara besar yang dilaksanakan secara bersamaan, dan juga untuk komunikasi sehari-hari mereka menggunakan grup WhatsApp untuk memastikan kelancaran acara. Terus selanjutnya untuk komunikasi eksternal, WO membangun hubungan dengan klien melalui grup WhatsApp yang melibatkan pengantin, keluarga, wedding consultant, kru, dan juga vendor. Pembahasan selanjutnya yaitu korespondensi bisnis pada perusahaan. Korespondensi bisnis di WO meliputi kontrak dan penawaran harga. Setiap klien harus menandatangani kontrak yang merinci layanan yang dipilih, seperti paket pernikahan atau jasa kostumisasi. Perusahaan juga menyediakan format khusus untuk penawaran dan daftar harga agar klien memahami layanan dan biaya yang harus dibayar. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh surat bisnis dan pembahasan dalam teori komunikasi. Untuk contoh surat bisnis yang biasa digunakan oleh WO ini ada 5. Yang pertama, surat penawaran pelayanan. Adalah dokumen untuk memperkenalkan layanan House of Manten kepada calon klien, termasuk detail paket, harga, dan fasilitas. Berfungsi untuk menarik minat klien dan mempromosikan layanan. Yang kedua yaitu surat kontrak kerja dengan klien. Kontrak legal antara
host of maintain dengan klien yang mencakup rincian layanan, jadwal, pembayaran, dan tanggung jawab, berfungsi sebagai acuan kerja dan perlindungan hukum. Yang ketiga, surat kerjasama dengan vendor. Surat resmi untuk mengatur hubungan kerjasama dengan vendor terkait layanan pernikahan berfungsi memastikan kesepakatan dipatuhi dan mendukung kelancaran kolaborasi. Yang keempat, surat pembatalan kerjasama, yaitu dokumen pemberitahuan resmi untuk menghentikan kerjasama dengan vendor, berfungsi mencegah sengketa dan menjelaskan penyelesaian akhir secara profesional. Yang terakhir, surat tanda terima pembayaran, yaitu bukti resmi penerimaan pembayaran dari klien mencakup nominal, metode, dan tujuan pembayaran, berfungsi sebagai dokumentasi keuangan dan bukti sah bagi klien serta perusahaan. Di sini ada contoh surat kerja dengan klien. Itu dari bagian yang paling atas itu ada identitas kedua belah pihak dan jadwal acara. Terus kemudian pada bagian berikutnya ada rincian layanan yang disepakati, dan yang bagian terakhir itu ada detail biaya dari pembayaran, syarat dan ketentuan, dan tanda tangan kedua belah pihak. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan dalam teori komunikasi. Yang pertama ada komunikasi bisnis dan organisasi. Komunikasi bisnis bertujuan menyampaikan pesan secara efektif untuk mendukung aktivitas bisnis. Sementara dalam organisasi, komunikasi internal dan eksternal memastikan koordinasi antara tim, klien, dan vendor, terutama di perusahaan wedding organizer. Yang kedua yaitu korespondensi bisnis. Korespondensi dalam WO mencakup surat kontrak, penawaran paket, dan komunikasi rutin baik dengan klien maupun vendor untuk memastikan detail layanan dan biaya tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga yaitu direct request dan permintaan rutin. Direct request digunakan untuk permintaan informasi langsung seperti katalog atau harga paket, sedangkan permintaan rutin mencakup pengajuan jadwal atau konfirmasi ketersediaan layanan kepada vendor. Yang keempat yaitu pesan bad news dan persuasif. Pesan bad news seperti pembatalan layanan harus disampaikan dengan empati, sementara pesan persuasif digunakan untuk menarik klien, misalnya melalui testimoni dan promosi harga. Yang kelima, negosiasi dan etika komunikasi. Negosiasi membantu mencapai kesepakatan seperti harga kompetitif dengan vendor, sementara etika komunikasi memastikan transparansi, kesopanan, dan penghormatan terhadap semua pihak. Yang terakhir yaitu teknologi digital. Teknologi seperti media sosial, website, dan aplikasi pesan mendukung pemasaran, konsultasi online, dan interaksi dengan vendor. Namun, promosi dari mulut ke mulut tetap memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan promosi dan pesan persuasif. Untuk kegiatan promosi, perusahaan ini mengutamakan promosi dari mulut ke mulut karena testimoni langsung dianggap lebih efektif dan terpercaya. Setiap tamu yang hadir dianggap sebagai calon klien potensial sehingga perusahaan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk membangun reputasi positif. Selanjutnya untuk pesan persuasif, perusahaan ini menekankan peran mereka dalam memudahkan perencanaan pernikahan mulai dari persiapan hingga hari H untuk memastikan kelancaran acara. Mereka juga meyakinkan calon klien bahwa jasa profesional dapat mengurangi stres dengan menangani semua detail acara. Testimoni positif klien sebelumnya juga disorot sebagai bukti kualitas layanan, menegaskan pentingnya WO dalam mewujudkan pernikahan impian. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, House of Manten yang didirikan pada tahun 2007 di Solo merupakan pelopor wedding organizer yang menggabungkan tradisi dan inovasi dalam layanannya. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan seperti wedding planner, paket pernikahan, dan rias pengantin. Komunikasi internal diatur dengan baik melalui feedback dan grup WhatsApp.
untuk memastikan kelancaran acara, sementara komunikasi eksternal dilakukan dengan klien dan vendor untuk memastikan koordinasi yang efektif. Korespondensi bisnis meliputi surat penawaran, kontrak kerja, dan kerjasama dengan vendor. Dalam hal promosi, host of Manten mengutamakan promosi dari mulut ke mulut dan testimoni klien sebagai strategi utama, meskipun juga memanfaatkan media sosial dan website untuk memperkenalkan layanan mereka. Pesan persuasif yang disampaikan menekankan pentingnya peran wedding organizer dalam mengurangi stres dan memastikan kelancaran pernikahan dengan dukungan testimoni sebagai bukti kualitas layanan mereka. Untuk sarannya, bagi calon pengantin dan keluarga, gunakan jasa WO sejak awal perencanaan untuk mengurangi stres dan memastikan acara berjalan lancar. Kemudian untuk wedding organizer-nya sendiri, untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang peran WO melalui media sosial, seminar, atau pameran untuk membangun kepercayaan klien. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.